Sekali lagi, hadis riwayat Muslim ini yang menceritakan tentang seseorang yang bunuh diri, ya, dia memotong-motong barojimnya, dia motong-motong tangannya seperti itu, ya tentunya motongnya juga dengan tangannya sendiri seperti itu kemudian ya diimpikan oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi seperti itu dalam keadaan hasanah, keadaannya kondisinya baik-baik saja, ya, yang kemudian ketika ditanya kenapa dan apa yang dilakukan Rabbmu terhadapmu, dia mengatakan ghafarali bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengampuniku, ya, karena hijrahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ya, di sini Tufail itu melihat bahwasanya dia itu ditutup kedua tangannya, gitu kan? Ya. Nah, kemudian ditanyakan kenapa kok, ya, kedua tanganmu itu ditutup? Dia jawabnya apa? Dikatakan padaku, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala atau misalkan oleh malaikat, itu lan nusliha minka ma afsadta. Enggak cocok bagi kamu untuk menampakkan apa yang kamu rusak. Ya, dalam artian dia dihukum, tapi dia diampuni. Dihukum tangannya dengan ditutup. Akan tapi dia diampuni dosanya seperti itu. Maka ketika Tufail mengkisahkannya kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Rasul mendoakan, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ya, dan untuk kedua tangannya maka ampunilah dia. Nah, ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di sini kata Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ini hujjah, ya, liqaidatin 'azimatin li ahli sunnah. Ini hujjah, ya, yang merupakan kaidah yang agung untuk ahli sunnah, anna man qatala nafsahu, bahwasanya sesiapa yang membunuh dirinya, ya, aw irtakaba ma'siyata ghairiha, atau dia itu melakukan kemaksiatan selain daripada bunuh diri itu, misalkan, ya, wa mata min ghairi taubatin, dan dia mati tapi belum sempat bertaubat, ya, falaysa bikafirin, maka orang tersebut selama dia sebagai seorang muslim maka bukan sebagai kafir ketika mati. Ketika mati membawa dosa besar yang belum dia taubati. Ya, wala yuqatta'u lahu binnar, dan dia itu tidak dipastikan, tidak diqat'ikan untuk masuk neraka. Bal huwa fi hukmil masyiah, bahkan dia dihukumi, ya, apa? Dikembalikan kepada masyiah Allah, yaitu kehendak Allah. Imma yaghfirullah, bisa jadi Allah mengampuninya, ya, dan bisa jadi Allah mengadabnya terlebih dahulu. Ya, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, ikhwafillah sekalian, ini juga sebagai bentuk isbat, penetapan ikhwafillah, bahwasanya ukubah itu ada. Hukuman itu ada bagi ashabil ma'asi, bagi para pelaku maksiat. Ya, karena di hadis ini juga diceritakan tangannya yang tadi dia tutup, itu dihukum dengan cara ditutup tangannya tersebut, ya, supaya tidak terlihat, karena dia melakukan bunuh diri dengan tangannya dan melalui tangan-tangannya memotong tangan-tangannya seperti itu, ya, maka dihukum dengan itu. Ya, ini berarti menjadi raddun 'alal murji'ah. Ini adalah bentuk bantahan terhadap murji'ah al-qailin, yang mana mereka mengatakan bi annal ma'asi la tadur, bahwasanya maksiat itu tidak madarat bagi keimanan. Jadi ini bentuk bantahan, tetap saja dosa kemaksiatan itu sekiranya Allah mau menghukumnya, ya dihukum. Meskipun Allah mengampuni pelakunya, tapi hukuman masih tetap bisa diberlakukan sesuai dengan masyiahnya, sesuai dengan kehendaknya, seperti itu, ya. Nah, ini bantahan bagi murji'ah, sekte sesat murji'ah yang mengatakan maksiat tidak berpengaruh terhadap keimanan. Nah, dari sini jangankan membunuh dirinya berarti, maksudnya jangankan untuk dosa-dosa yang lebih ringan dibandingkan bunuh diri saja, ya, orang atau pelakunya tidak bisa dikafirkan selama dia masih muslim. Demikian, ya.